Yo, ini dia kelanjutan dari Nano Machine Chapter 89. Di update chapter terlihat jika akhirnya Huan Yi terpojok. Bahkan serangan pedang milik Yuan sudah mengarah pada dirinya. Huan Yi pun memejamkan matanya dan sangat ketakutan. Suara ledakan pun terjadi saat ia membuka mata. Beberapa bangunan yang ada di sebelahnya sudah terpotong. Huan Yi pun bergumam, benar-benar seorang monster. Di lain sisi, akhirnya Bak Gi dan juga kawan-kawannya mengetahui lokasi gemuruh yang baru saja mereka dengar. Tapi tiba-tiba dirinya diserang oleh pria parubaya. Dan nampaknya yang menyerang dirinya bukanlah orang biasa. Bak Gi tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Bahkan pria tersebut nampak mengagumi kemampuan Bak Gi di usianya yang masih muda. Dan saat itu juga sekitar 50 orang pun datang menghadang Bak Gi. Mereka pun bersuara, berani-beraninya kalian membobol tempat ini. Mereka yang berada tepat di belakang Bak Gi pun sudah bersiap untuk melakukan serangan. Lalu tiba-tiba terdengar suara, "Tunggu sebentar." Itu adalah suara milik Koang Hur. Ia tidak ingin masalah ini terjadi berlarut-larut dan semakin runyam. Lalu ia pun mengeluarkan 2 medali di dalam sakunya dan menunjukkan medali tersebut kepada pria parubaya yang memimpin pasukan. Medali pertama menunjukkan bahwa dirinya merupakan seorang prajurit bertingkat master di dalam klan. Dan medali selanjutnya menunjukkan bahwa dirinya merupakan anggota dari klan Demon Force. Sontak pria parubaya itu pun bersuara, "Apakah kamu putra dari Koang Hen?" Koang Hur pun menjawab, "Benar tuan." Koang Hur kembali bersuara, "Maaf sebelumnya, kami merasakan jika tuan kami yang baru memasuki ruangan ini mendapatkan masalah, jadi kami bergegas untuk masuk." Lalu pria parubaya itu pun kembali bersuara, "Apa tuan?" "Ya, Pangeran Chun Yuan, penatua ke-12, jawab Koang Hur. Tentu saja pria parubaya itu terlihat kaget mendengar nama Chun Yuan, salah satu seseorang yang saat ini sedang terkenal-terkenalnya. Pria parubaya tersebut bernama Ogung, salah satu pimpinan dari Demon Illusion. Awalnya ia mengira jika sosok muda yang menemui Huan Yi hanyalah seorang kenalannya saja. Tapi beberapa saat kemudian terdengar suara benturan pedang. Di dalam hatinya ia pun bergumam, apa yang sebenarnya ia lakukan. Sepertinya ia telah membuat masalah lagi. Koang Hur pun kembali bersuara, "Kami mendengar." Terdengar suara ledakan dari dalam. Jadi sebagai pelayan, wajar bagi kami untuk mengetahui kondisi dari tuan kami. Jadi biarkan kami melihatnya sekarang. Tapi tetap Ogung tidak mempersilahkan mereka atau tidak memperbolehkan mereka untuk masuk. Ia pun berkata, "Silakan kembali, kami tidak boleh mengganggu apa yang tuan kami lakukan. Jika kalian mundur, maka kami akan mengatakan kepada Tuan Huan Yi untuk tidak menyakiti penatua ke-12. Tapi tiba-tiba ia merasakan aura yang mengerikan. Dinding yang berada di ruang tamu langsung hancur. Ogung pun bergumam, "Tuan." Ia pun langsung menghampiri ataupun menuju arah ruang tamu karena mencemaskan pimpinannya. Jelas energi tersebut bukanlah energi milik dari Huan Yi. Lalu Koang Hur dan kawan-kawannya pun mengambil kesempatan dan mengikuti Ogung dari belakang. Dan alangkah terkejutnya mereka semua saat melihat kejadian di hadapannya. Nu Yayen yang merupakan Huan Yi asli telah berlutut di hadapan Yuan dan menyerahkan medali penatua miliknya. Ia pun berkata, "Penatua ke-11 dan pimpinan klan Demon Illusion, Huan Yi menerima Pangeran Chun Yuan sebagai pewaris tahta yang sah. Tolong anggap ini sebagai bukti kesetiaan saya."
Tentu saja para anggota Yuon kaget karena awalnya Nu Yayen memperkenalkan dirinya sebagai seorang pelayan, tapi ternyata ia merupakan pimpinan dari Demon Illusion. Lalu sambil menatap Ougong, Hubong pun bersuara, "Hehe, terima kasih, jadi kurasa tidak ada kerusakan yang datang pada tuan kita." Beberapa saat kemudian kekacauan pun mulai dibereskan. Baik Yuon dan juga anggotanya pun diizinkan masuk. Mereka semua telah menerima hidangan teh. Huan Yi pun kembali setelah membereskan dirinya, tapi kali ini tentu saja ia masih menggunakan wajah yang berbeda atau bukan wajah aslinya. Hal tersebut dikarenakan klan Demon Illusion merupakan suatu klan yang memiliki operasi rahasia di dalam kultus. Jadi Huan Yi tidak boleh menunjukkan jati diri aslinya. Lalu Huan Yi pun berkata kepada Yuon, "Jika kau nanti telah menjadi dewa di masa mendatang, maka aku akan menunjukkan jati diri asliku." Yuon pun bersuara, "Aku mengerti." Dan beberapa saat kemudian Yuon pun bertanya kepada Huan Yi, "Apakah Huan Yi bukan putra kandungmu?" Huan Yi pun menjawab, "Oh, jadi kau sudah tahu." Sebenarnya Yuon tertarik dengan Huan Yi dan menginginkan jika dirinya bergabung. Tapi sayang, Huan Yi menolak dan berkata ia akan bergabung jika mendapatkan izin dari pimpinan klan yang merupakan ayahnya. Yuon juga tahu jika Huan Yi mengenakan topeng. Tapi walau begitu ia tidak mempedulikan hal tersebut dan hanya tertarik dengan dirinya. Jadi itulah alasan kenapa Yuon langsung mendatangi Huan Yi. Salah satunya agar Huan Yi bisa bergabung dengan dirinya. Huan Yi pun kembali bersuara, "Kami tidak bisa memiliki bayi. Keterampilan bernapas klan kami sangat unik. Yin daripada demon memiliki terlalu banyak energi yin, dan hal tersebut mengharuskan kami untuk dikebiri." Mendengar hal tersebut, baik Hubong dan juga Koan Hur langsung mengerutkan kening. "Apa?" Wajah Munku juga terlihat memerah. Lalu Huan Yi kembali bersuara, "Kalian semua harus melupakan apa yang telah aku bicarakan sebelumnya. Tentu saja hal tersebut tidak berlaku bagi Yuon." Ia pun kembali bersuara dan menatap Munku. "Jadi, kapan kau akan mengungkapkannya?" Tentu saja Munku paham benar dengan pertanyaan tersebut, tapi ia menolak dan juga menghindari pertanyaan dari Huan Yi. Satu-satunya yang mengetahui identitas asli dari Munku adalah Chun Yuon. Tapi saat ini ia masih malu untuk mengungkapkan jati dirinya kepada kawan-kawannya. Jadi Munku masih menunggu waktu untuk mengungkapkan kebenaran dari dirinya. Setelah minum teh selesai, Huan Yi pun menawarkan penginapan kepada Yuon. Itu tentu saja karena Yuon tidak bergabung dengan klan manapun. Tapi Yuon menolak hal tersebut dengan sopan karena ia ingin kembali ke penginapan lamanya, tempat dirinya tumbuh dahulu kala. Dan itu juga karena ia sangat merindukan penjaga Jang yang selalu menjaganya. Yuon bahkan meminta satu orang dari klan Demon Illusion untuk menemaninya. Dan tak lama kemudian Yuon pun bergegas untuk kembali ke kampung halamannya. Ya, itulah kemungkinan yang terjadi di chapter mendatang dari Nano Machine. Semoga terhibur dan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.